Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bertatap muka untuk menjelaskan tentang materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini, yaitu berkenaan dengan iman kepada hari akhir, ya. Iman kepada hari akhir. Namun sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, mari kita sama-sama bacakan Quran surat Al-Qari'ah dan Quran surat Al-Jaljalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم. Baik, mudah-mudahan dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran, pembelajaran kita pada kesempatan kali ini mendapatkan kelancaran juga rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita harus mengetahui tujuan dari pembelajaran kita. Yang pertama, tujuannya adalah mengetahui pengertian iman kepada hari akhir, kemudian mengetahui macam-macam hari akhir, kemudian mengetahui proses terjadinya hari kiamat, kemudian selanjutnya mengambil manfaat dari adanya hari akhir. Kemudian selanjutnya, kompetensi dasar dan indikator dari pembelajaran kita yang akan kita lakukan hari ini adalah kompetensi dasarnya adalah 1.3 sampai dengan 4.3, yaitu berkenaan dengan beriman kepada hari akhir, menghayati perilaku mawas diri sebagai implementasi dari pemahaman iman kepada hari akhir. Kemudian selanjutnya memahami makna iman kepada hari akhir berdasarkan pengamatan terhadap dirinya, alam sekitar, dan makhluk ciptaannya. Kemudian selanjutnya menyajikan dalil nakli yang menjelaskan gambaran kejadian hari akhir. Nah, ini indikatornya ya. Silakan dibaca saja. Untuk selanjutnya, kita dihadapkan sebuah masalah ya. Kita dihadapkan oleh sebuah masalah yang mana ini adalah dua tanggal. Yang pertama itu tanggal 21 bulan 12 2012. Kemudian ada juga tanggal 9999 ya. Yang mana kedua tanggal ini menjadi polemik pada saat itu, yang mana ketika tahun 1909, tepatnya tanggal 9 bulan 9, itu sebagian peramal mengatakan bahwa tanggal ini adalah tanggal hari akhir. Kemudian yang kedua adalah 21/12/2012 yang merupakan terhangat ya, polemik pada saat itu yang digambarkan oleh suku Maya bahwa akhir dari alam semesta adalah
tanggal 21/12/2012 sehingga diabadikan dalam sebuah film dengan judul 2012. Nah, maka untuk selanjutnya coba kita amati dulu tayangan tentang 2012, kemudian tayangan tentang bencana yang terjadi, bencana alam yang terjadi di sekitar kita. Coba kita saksikan. Look, that plane has multiple engines! Tayangan berkenaan dengan film atau cuplikan film yang ada di cuplikan film 2012. Kemudian selanjutnya tayangan berkenaan dengan bencana alam yang terjadi di sekitar kita. Nah, ini bencana alam yang terjadi di sekitar kita. Pertama, ini adalah gempa bumi yang terjadi di Nepal, ya. Kemudian selanjutnya ini proses terjadinya gempa bumi yang terjadi di Nepal, ya. Nah, ini akibatnya gedung-gedung semua hancur, ya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah bencana alam tsunami, ya, yang terjadi di sekitar kita. Nah, ini tsunami. Ini di Indonesia pun banyak terjadi, diantaranya di Aceh pada tahun 2002, ya. Kemudian ada juga erupsi gunung Merapi. Ini gambar ini menunjukkan erupsi terjadi di Jepang. Di negara kita pun pernah terjadi di Gunung Semeru, ada juga gunung berapi, ada juga yang terdekat mungkin
di tahun 86 itu terjadi di Gunung Galunggung ya, yang berada di Kabupaten Tasikmalaya. Nah, ini tsunami yang terjadi di Aceh ya. Bahkan tercatat tsunami Aceh itu merupakan tsunami dengan korban jiwa terbanyak saat itu. Kemudian selanjutnya ada jatuhnya meteor di Rusia. Jatuhnya meteor di Rusia ini terjadi sekitar tahun 2009. Ini masih tentang gempa bumi ya. Baik anak-anakku sekalian, untuk selanjutnya dari tayangan tersebut apa yang bisa kita pahami, apa yang bisa kita ambil ibroh ya berkenaan dengan materi kita itu tentang hari akhir. Untuk selanjutnya coba nanti kita akan bagi kelompok ke dalam 3 kelompok. Yang pertama kelompok Al-Zalzalah ya. Nama-namanya nanti di-share di grup. Kemudian ada kelompok Al-Qari'ah, kemudian selanjutnya kelompok Al-Bukhari. Nah, ini masing-masing kelompok ini bertugas untuk menelaah dari tayangan yang telah tadi ditayangkan itu berkenaan dengan 2012 dan tayangan berkenaan dengan bencana alam. Nah, ini tugasnya sesuai dengan lembar kerja yang dibagikan. Kemudian untuk selanjutnya, apa yang kita ketahui tentang hari kiamat ya. Hari kiamat adalah hari di mana berakhirnya kehidupan alam semesta ya. Coba yang perlu kita garis bawahi bahwa hari akhir itu adalah hari di mana berakhirnya kehidupan alam semesta. Kemudian sementara pengertian iman kepada hari akhir adalah mempercayai, meyakini bahwa kiamat pasti akan datang dan manusia akan dibangkitkan dari alam kubur serta akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi dalam hati kita mempercayai juga meyakini bahwa kiamat itu pasti akan datang sebagaimana tercantum dalam rukun iman yang ke-5 ya. Kemudian selanjutnya macam-macam hari kiamat. Hari kiamat itu pada dasarnya terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah kiamat sugro, yang kedua adalah kiamat kubro. Kiamat sugro ini disebut juga dengan kiamat kecil. Di antaranya adalah seperti bencana alam yang terjadi, kemudian juga adalah kematian. Kenapa kematian ini termasuk ke dalam kiamat sugro? Karena kematian merupakan akhir dari kehidupan seseorang. Kematian merupakan pintu untuk menuju ke hari kemudian. Maka kapan terjadinya kiamat sugro? Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi kepada kita kecuali kita serahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kiamat kubro. Kiamat kubro itu merupakan kiamat yang akan terjadi di hari yang memang kita tidak tahu kapan akan terjadi hari kiamat. Jika para peramal kemudian suku Maya memprediksi terjadinya hari kiamat 2012 kah atau 99 kah, itu semua terbantahkan ya, karena yang namanya hari kiamat itu termasuk ke dalam hari yang memang tidak diketahui, hari yang menjadi rahasia, hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Kemudian selanjutnya kebenaran tentang datangnya hari kiamat itu tercantum dalam Quran surat Al-Hajj ayat 7 ya, yang artinya sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tidak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di alam kubur. Artinya pada hari itu semua alam ya, alam semesta dan seluruh isinya itu akan hancur sebagaimana tercantum dalam ayat-ayat yang lain, dari mulai
Quran surat Al-Zalzalah, kemudian Al-Qari'ah dan lain sebagainya itu menjelaskan tentang kehancuran alam semesta. Nah, di hari itu juga akan dibangkitkan semua makhluk dari alam kubur. Kemudian pada dasarnya semua agama itu, ateis pun itu meyakini akan adanya hari akhir. Jadi tidak ada keraguan. Maka dalam Al-Qur'an ini disebutkan tidak ada keraguan, ya. Tidak ada keraguan akan terjadinya hari akhir. Termasuk orang-orang yang tidak beragama pun mereka meyakini bahwa akan ada hari akhir. Selanjutnya, kapan? Nah, ini kapan datangnya hari kiamat? Tadi disebutkan bahwa paranormal suku Maya memprediksi, hanya prediksi, ingat. Yang perlu kita garis bawahi hanya prediksi. Tapi hakikatnya itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita mengkaji 99 atau 2012, sekarang sudah tahun 2022, maka kapan akan terjadinya hari kiamat? Wallahu a'lam. Semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan catatan kita senantiasa mempersiapkan tentang terjadinya hari akhir. Kemudian selanjutnya, dalam Al-Qur'an yang tahu kapan datangnya hari kiamat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad pun sebagai akhir dari para nabi itu tidak diberitahu. Ya, tidak diberitahu. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad pun itu semua tidak ada yang diberitahu tentang kapan terjadinya hari kiamat. Baik anak-anakku sekalian, kemudian setelah nanti kita hari kiamat terjadi, itu pada dasarnya ada beberapa tahap kehidupan manusia. Yang pertama adalah kehidupan di dunia yang kita diami saat ini, ya. Kemudian selanjutnya ada yang namanya hari kiamat. Nah, ini berarti merupakan hari akhir untuk alam semesta, hari akhir untuk seluruh makhluk. Ada juga di alam dunia itu adalah menuju ke alam barzah. Ini kenapa kok ada tanda panah menuju alam barzah? Ini dikhususkan bagi orang-orang yang sudah mendahului kita, artinya sudah menemui kematian, ya. Jadi akhir dari kehidupannya adalah melalui kematian. Karena tidak salah jika kematian itu dimasukkan ke dalam kiamat sugro, artinya sebagai akhir dari kehidupan manusia. Maka alam selanjutnya adalah alam barzah. Sementara orang-orang yang masih hidup itu akan menuju ke hari kiamat dan nanti dilanjut dengan yaumul ba'as, artinya hari kebangkitan, ya, hari kebangkitan. Kemudian setelah semua manusia baik yang sudah meninggal terlebih dahulu ataupun yang melalui hari kiamat itu semua dibangkitkan dan akan dikumpulkan di mana? Di padang mahsyar. Yang selanjutnya setelah dari padang mahsyar, kemudian seluruh manusia ini dihisab, ya. Maka di sini disebut dengan yaumul mizan, artinya tempat di mana semua amal perbuatan yang kita lakukan itu dipertanggungjawabkan. Apakah kita termasuk golongan kanan, ashabul yamin, atau golongan kiri, ashabus shimal. Sehingga ketika orang termasuk ke dalam ashabul yamin, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah. Kemudian orang yang termasuk ke dalam ashabus shimal akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dari itu, persiapkan untuk menuju hari di akhir ini adalah tujuan kita. Surga dan neraka adalah merupakan tujuan, ya. Maka dunia ini hanya sifatnya sementara, karena yang kekal selamanya adalah surga dan neraka. Kemanakah kita akan menuju? Apakah dari dunia kita akan menuju surga atau menuju neraka? Baiklah anak-anakku sekalian, gambaran kiamat kubro. Nah, di sini ada beberapa gambaran yang dijelaskan dalam beberapa surat. Di antaranya terkandung dalam Quran surah Al-Qari'ah, ya, yang kita baca di awal tadi. Pada hari itu manusia seperti anai-anai yang bertebaran dan gunung-gunung seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal 'ainil manfush. Ini menggambarkan alangkah dahsyatnya hari kiamat nanti. Kemudian selanjutnya dalam Quran surat Al-Muzammil, langit pun menjadi pecah belah. Ini juga digambarkan dalam Quran surat Al-Insyiqaq ataupun Al-Infitor, ya.
Idzas sama'u syaqqat, idzas sama'u fatarat. Terbelah, itu langit nanti akan terbelah. Kemudian selanjutnya tergambar dalam Quran surah Az-Zumar ayat 68 yang artinya, dan ditiupkan sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka sendiri menunggu keputusan masing-masing. Sebagaimana kita ketahui bahwa tahapan peniupan alam semesta ini terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, tiupan yang pertama dihancurkannya alam semesta, kemudian tiupan yang kedua dibangkitkan, dan tiupan yang pertama itu dimatikan seluruh orang-orang yang beriman, ya. Kemudian tiupan yang kedua dihancurkan seluruh alam semesta, dan tiupan ketiga dibangkitkan seluruh makhluk yang ada. Nah, mungkin demikian yang untuk pertemuan pertama ini adalah berkenaan dengan pengertian iman kepada hari akhir. Nanti kita akan lanjutkan di pembahasan kita di pertemuan selanjutnya. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk selanjutnya kita masuk ke tahap evaluasi, ya. Tahap evaluasi. Namun sebelum tahap evaluasi, coba dibaca kembali apa yang sudah kita pahami dari awal, ya, berkenaan dengan hari akhir ini. Untuk evaluasi yang pertama, pertanyaan yang pertama adalah, surat Al-Zalzalah terdiri dari 8 ayat. Di dalam surat tersebut terdapat ayat yang menjelaskan tentang keadaan manusia ketika dibangkitkan dalam keadaan berkelompok-kelompok. Nah, ini terkandung dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat berapa? Ya, silahkan jawab di kolom komentar untuk pertanyaan yang pertama. Jadi Bapak ulangi, untuk surat Al-Zalzalah terdiri dari 8 ayat. Di dalam surat tersebut terdapat ayat yang menjelaskan tentang keadaan manusia ketika dibangkitkan dalam keadaan berkelompok-kelompok. Nah, ini tergantung dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 2, ayat 4, ayat 6, atau ayat 8. Silahkan untuk jawaban tulis di kolom komentar. Kemudian selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, hari kiamat terjadi secara bertahap, ya. Tahapannya nih, maka yaitu yaumul barzah, yaumul jaza, yaumul hisab, yaumul mahsyar, yaumul mizan, kemudian yaumul ba'as. Nah, yang ditanyakan adalah urutan yang benar dari tahapan yaumul akhir itu dari nomor berapa sampai ke nomor berapa. Silahkan jawabannya A, B, C, atau D. Ini sama untuk jawaban, silahkan ditulis di kolom komentar. Bapak ulangi ya. Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu hari kiamat terjadi secara bertahap, yaitu yaumul barzah, yaumul jaza, yaumul hisab, yaumul mahsyar, yaumul mizan, yaumul ba'as. Nah, urutan yang benar, ingat kata kuncinya, urutan yang benar dari tahapan yaumul akhir adalah A, B, C, atau D. Silahkan sekali lagi untuk jawaban ditulis di kolom komentar. Baiklah anak-anakku sekalian, mungkin untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan senantiasa bermanfaat untuk kita semua, dan senantiasa kita mendapatkan ilmu yang selalu bertambah dan bertambah. Mungkin demikian yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.